Hai, udah siap dengar cerita belum nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Susila Kumawati dari MTSR 1 Murung Raya. Kali ini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah, yaitu asal-usul Banyuwangi. Apakah di sini ada yang tahu gimana sih ceritanya? Mari kita simak bersama. Cerita ini diawali oleh peperangan antara Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Belambangan. Kerajaan Klungkung berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Belambangan yang dipimpin oleh Prabu Menak Prakoso. Putra dan putri Kerajaan Klungkung berhasil melarikan diri sebelum peperangan bergejolak. Putra dan putri tersebut yaitu Raden Rupaksa dan Putri Surati. Tengah perjalanan, Rupaksa memutuskan untuk berpisah dengan Surati. Ia ingin mengecoh pasukan Belambangan. Setelah Kerajaan Klungkung takluk, Prabu Menak Prakoso memerintahkan putranya yaitu Raden Banterang untuk memerintah Kerajaan Belambangan sementara waktu, karena sang Prabu akan tinggal di Klungkung untuk beberapa saat. Raden Banterang sangat menyukai berburu. Suatu hari, Raden Banterang memutuskan untuk berburu bersama pengawalnya. Sesampainya di tempat perburuan, Raden Banterang melihat seekor kijang. Ia bermaksud untuk memburu kijang tersebut. Namun, kijang itu mengetahui bahwa dirinya setengah diburu. Ia pun lari secepatnya. Raden Banterang dengan sigap mengejarnya. Ya, Raden Banterang memacu kudanya. Tengah asik mengejar kijang, Raden Banterang hingga tidak sadar bahwa dirinya telah tersesat serta terpisah dari pengawalnya. Lelah mengejar kijang serta tersesat, Raden Banterang memutuskan untuk beristirahat di tepi telaga. Lelahnya, ucap Raden Banterang. Tengah asik beristirahat, Raden Banterang dikejutkan oleh kedatangan seorang gadis cantik dari balik pohon. Raden Banterang tertegun akan kecantikannya. Ia pun mengajak berkenalan gadis cantik itu. Hei, siapa namamu? Perkenalkan, aku Banterang, ucap sang Raden. Gadis itu pun menjawab. Hamba Surati, ucap gadis itu. Namun gadis itu hanya menyebutkan namanya, yaitu Surati, tidak dengan asal-usulnya. Karena ia merasa curiga kepada Raden Banterang yang menggunakan pakaian kerajaan. Hari-hari pun berganti. Raden Banterang dan Surati tinggal bersama di dalam hutan. Hingga tumbuhlah rasa cinta di antara keduanya. Raden Banterang pun memutuskan untuk membawa Surati kembali ke Kerajaan Belambangan. Sesampainya di sana, setelah beberapa hari, kerajaan pun menggelar pesta pernikahan untuk mereka berdua. Walaupun pada awalnya Prabu Menak Prakoso tidak menyetujui pernikahan tersebut karena asal-usul Surati yang tidak jelas. Kehidupan Surati setelah menikah, ia menjadi lebih bahagia. Sifatnya yang ramah membuat rakyat Belambangan sangat menyukainya. Suatu hari, saat ia sedang asik berbincang dengan seorang pedagang, ada seorang pria lusuh yang memanggil namanya. Surati, Surati, ucap pria itu. Surati pun menoleh dan bertanya. Siapakah engkau? Tanya Surati. Kau tidak mengenaliku, Surati? Suara ini Kakak Rupaksa. Syukurlah kau selamat, Kakak. Surati, kulihat kehidupanmu setelah menikah, kau menjadi lebih bahagia. Apakah kau tahu siapa yang telah membunuh ayah kita? Orang yang telah membunuh ayah kita adalah Prabu Menak Prakoso. Dan kau malah bahagia dengan anaknya, Surati. Sadar, Surati. Mari, ikut bersamaku. Kita balas dendam bersama. Kita mari menghancurkan Raden Banterang bersama. Ajak Rupaksa. Namun Surati tidak mau. Surati menolak ajakan kakaknya. Sadar bahwa adiknya tidak bisa dibujuk lagi, Rupaksa pun akhirnya mengurungkan niatnya. Sebelum ia pergi meninggalkan Surati, Rupaksa memberikan Surati sebuah ikat kepala lambang kerajaan Klungkung. Surati, ini merupakan ikat kepala lambang kerajaan Klungkung.
simpanlah di bawah bantalmu agar kau ingat dari mana engkau berasal, ucap berpaksa. Surati pun mengangguk dan menerima ikat kepala itu. Surati pulang kembali. Sesampainya di kamar, Surati memandangi ikat kepala itu. Ia bermaksud untuk menunggu suaminya pulang dan memberitahu semua kebenarannya. Namun suaminya tak kunjung pulang. Surati pun menaruh ikat kepala itu di bawah bantal, tepat seperti kata kakaknya. Saat di perburuan, Raden Banteran merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ia dengan sigap mengejar serta menangkap orang tersebut. Siapa kau? Apa tujuanmu? Mengapa kau mengikutiku? Ucap Banteran. Pria itu pun berkata, Ampun Raden, hamba merupakan rakyat dari Belambangan. Hamba ingin memberitahu Raden bahwa istri Raden sedang berselingkuh dengan seorang pemuda. Dari percakapannya, mereka tampak saling mencintai. Pemuda itu juga memberikan sebuah ikat kepala lambang dari kerajaan Klungkung sebagai tanda cintanya. Mereka berdua juga merencanakan balas dendam kepada Raden karena Putri Surati merupakan putri dari Klungkung. Raden Banteran marah mendengar bahwa istrinya sedang dipitnah. Ia pun langsung marah semarah-marahnya. Aku tidak percaya. Surati merupakan wanita baik-baik. Ia tidak mungkin berselingkuh di belakangku. Apabila aku tidak menemukan buktinya, maka kau akan kukejar dan kuhukum seberat-beratnya. Raden Banteran pun langsung pulang. Ia memacu kudanya dengan sangat kencang. Hiya, ucap Raden Banteran memacu kudanya melesat. Sesampainya di kamar, Surati menyambut kepulangan suaminya dengan senyuman. Namun, Raden Banteran tidak mempedulikannya. Raden Banteran pun langsung mengacak-acak, mengobrak-abrik seisi kamar. Ia mencari ikat kepala yang dimaksud pemuda tersebut. Saat ia membuka bantal, Raden Banteran menemukan ikat kepalanya. Ia pun marah dan bertanya kepada Surati. Surati, apa ini Surati? Apa maksudnya ini? Apa kau ingin berselingkuh dan balas dendam kepada Surati? Apa maksudnya? Lalu Surati pun menangis dan terduduk di depan suaminya. Ampun Raden, aku tidak pernah berselingkuh di depanmu Raden. Aku tidak pernah mengkhianatimu Raden. Aku juga tidak pernah merencanakan balas dendam kepadamu Raden. Aku hanya mencintaimu Raden. Aku bersumpah. Namun Raden Banteran tidak mempercayainya. Raden Banteran yang telah terbakar api cemburu serta emosi yang telah menggebu-gebu. Ia langsung membawa Surati kembali ke tempat pertama kali mereka bertemu, yaitu di tepi telaga. Sesampainya di tepi telaga, Raden Banteran pun mengambil kerisnya. Surati baru menyadari apa maksud dan tujuannya. Raden Banteran ingin mengakhiri semuanya. Lalu saat itu juga Surati menghentikannya. Surati berkata, "Tunggu Raden, jangan kau kotori tanganmu. Aku rela menyerahkan jiwaku kepadamu Raden. Aku rela menyeburkan diriku ke dalam telaga itu Raden. Aku rela. Tapi apabila air telaga itu menjadi kotor dan mengeluarkan bau yang busuk, maka kau benar Raden. Apabila air telaga itu menjadi jernih dan mengeluarkan bau yang harum, maka akulah yang benar Raden." Surati pun lalu menyeberkan dirinya ke dalam telaga. Biar Surati tenggelam ke dalam telaga. Raden Banteran baru menyadari setelah ia melihat air menjadi jernih dan mengeluarkan bau yang harum. Raden Banteran menyesali semuanya. Ia ingin menyelamatkan Surati, namun semuanya telah terlambat. Banyuwangi, Banyuwangi. Raden Banteran siang dan malam hanya bisa menyebutkan itu. Hingga suatu hari, Raden Banteran pun ditemukan oleh rakyat Belambangan. Namun Raden Banteran seolah-olah kehilangan semua ingatannya. Ia hanya bisa berkata, "Banyuwangi,
Banyu nih. Wah, ini. Pesan moral dari cerita ini yaitu janganlah kau terburu-buru mengambil suatu keputusan sebelum kau mengetahui kebenarannya, agar tidak berakhir dengan penyesalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.